Bereskan tiga hal ini, maka Anda akan auto kaya. Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chan dari channel Breakthrough Academy. Sebelum kita kupas topik yang sangat-sangat spesial, di video kali ini jangan lupa untuk subscribe dan like jika Anda baru di channel ini. Oke, nah seperti yang Anda tahu ya, saya uh, ada kelas ya, ada kelas namanya Money Coaching ya. Money Coaching ini sebenarnya diambil dari buku saya yang pertama ya, Money Coaching. Oke, diambil dari buku ini ya, menyiasati kebocoran uang yang tidak terduga. Jadi buku ini bahas tentang uang saya habis kemana gitu ya. Dan di buku ini itu ada teknik yang saya ciptakan namanya HC Provokatif Teknik. Bagaimana mencabut blip-blip sistem Anda yang negatif yang membuat uang Anda habis terus-menerus. Oke. Nah, ada kelasnya ini, ada kelasnya. Kemudian setelah itu saya membuat namanya adalah Money Coaching Advance. Ya, Money Coaching Advance itu sekitar 4 jam di mana saya membantu memfasilitasi peserta-peserta workshopnya. Mungkin bukan workshop kali ya, lebih cocok adalah grup terapi. Rame-rame, bareng-bareng, dan itu bisa lepasin 10, 20, sampai 30 blocking sekaligus. Sehingga orang selesai dari sana, itu kayak rumah yang kotor udah disapu bersih. Enak lihatnya, vibrasinya bagus. Oke, nah kemarin ada yang tanya saya, kapan lagi nih Money Coaching Advance? Oke, nah saya katakan bahwa saya belum sempat ya, belum sempat karena ada banyak urusan. Tapi buat Anda yang mungkin mau ikut atau tertarik, oke, jangan khawatir, saya baru launching buku saya yang ketiga, namanya Unlocking Abundance, oke. Nah, buku ini itu berisi 12 bab. Ya, nah, ini 12 bab bukan 12 bab yang sembarangan, namun 12 bab ini adalah 12 hal yang perlu Anda bereskan dan bisa meningkatkan kekayaan Anda. Oke, nah saya random saja ya nyebutnya gitu ya. Ada 3 hal yang perlu Anda bereskan. Kenapa perlu beresin ini? Ini bicara tentang blocking secara keseluruhan sehingga Anda bersih. Kemudian 9 bab setelahnya itu untuk meningkatkan Anda punya programming dan membuat Anda dekat dengan uang sehingga uang tidak ada jarak, kekayaan tidak ada jarak dengan Anda. Oke, nah saya sekilas bahas kira-kira daftar isinya apa gitu ya teman-teman, sehingga ketika orang tahu ya, orang baca, kok saya dapat ini, kok saya dapat ini, kok saya dapat ini, kok saya ada pengalaman ini yang muncul, karena memang disusun sedemikian rupa seperti itu. Sehingga kalau Anda sudah baca selesai, Anda baca lagi satu bab, kok muncul ini ya, ada yang negatif, Anda beresin. Anda boleh pakai teknik apapun ya. Dan buku ini dilengkapi dengan seminarnya. Seminarnya itu saya lakukan di esok hari ya, di 16 Oktober. Ya, buat Anda yang sudah beli buku ini kemudian sudah lewat, ya tenang, Anda bisa nanti kasih email, nanti saya akan kasih Anda akses rekamannya. Nah, di seminar ini bukan sembarang seminar ya, bukan kayak pas buku, enggak, tapi ada terapinya, ada releasingnya, bareng-bareng ya. Oke, nah kita bahas dulu. Oke, buku ini banyak babnya 12 ya, saya sebut yang saya ingat aja ya. Yang pertama itu sebut manisin dosa. Ya, ketika Anda merasa uang itu sesuatu yang berdosa ya, maka Anda sulit sekali kaya. Dan di manisin ini masih di breakdown, ya. Ada namanya keyakinan religius yang salah. Kalau Anda salah memahami keyakinan agama Anda apapun itu, maka Anda sulit sekali untuk kaya. Oke, nah ada dibahas di buku itu. Kemudian
Manisin ini selain religious toxic ya, ini juga membahas hubungan dengan Sang Pencipta. Banyak sekali orang yang hubungannya setiap hari berdoa, tapi doanya nggak terkabul. Kenapa? Karena di dalam sini hubungannya nggak bagus. Ketika saya ngomong hubungan, itu bukan hubungan secara Anda sadar ya. Oh, kayaknya gue mah baik-baik aja kalau berdoa-doa baik-baik aja. Bukan itu. Ketika saya ngomong hubungan, adalah hubungan Anda dengan Sang Pencipta secara energi, secara emosi, secara bawah sadar. Oke. Saya menemukan banyak sekali orang yang minimal ya ada 3. Yang pertama dengan Pencipta ya. Yang pertama adalah marah. Ketika terjadi hal yang negatif, mereka marah dengan Tuhan dan tanpa sadar mereka simpan dan pendam api itu. Oke. Yang kedua, mereka menyalahkan, dikit-dikit menyalahkan tanpa sadar. Ya, dan yang ketiga, mereka merasa bersalah, merasa berdosa, dan merasa dosanya tidak terampuni. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan agama ya. Saya nggak bahas agama, saya membahas dari struktur yang saya pakai untuk berbenah. Ya, ketika Anda lakukan tiap bab ini, Anda akan melihat perubahan yang luar biasa. Anda akan mengalami satu lompatan yang dahsyat dari sisi kemakmuran. Oke, yang pertama ini manisin. Jadi Anda religius toksiknya diberesin, hubungan dengan Sang Pencipta yang tadi diberesin, hubungan dengan orang tua kalau ada diberesin, dengan anak juga diberesin. Oke, sehingga nggak ada beban ya, atas, horizontal, vertikal, nyaman. Secara energi seperti itu, maka Anda mudah sekali mendapatkan rezeki, keberuntungan, kemakmuran. Oke, yang kedua, ngomongin tentang money trauma. Money trauma adalah pengalaman-pengalaman buruk masa lalu negatif yang Anda alami atau orang-orang dekat Anda alami yang berhubungan dengan uang. Wah, ini topik yang sangat-sangat menarik ya, sangat menarik. Jika ada emosinya intens, Anda mungkin merasa malu, merasa marah. Kalau Anda nggak lepasin, kalau Anda nggak izinkan itu pergi, ya itu akan akan menghisap energi kebelimpahan Anda, sehingga Anda akan mengalami namanya rezekinya bocor. Masuk besar kok hilang aja. Nah itu tuh, ya money trauma. Kemudian ketiga, money rules, aturan-aturan bawah sadar yang Anda buat tentang uang. Uang tuh akan datang hanya begini, ya sehingga Anda punya pintu cuma satu, karena Anda memandang dunia hanya dari satu sisi itu, ya. Dan sisi ini, ya aturan-aturan ini yang membuat hidup Anda susah untuk dapat lebih banyak uang. Nah itu Anda audit, Anda buang yang negatif, dan Anda masukkan yang bagus. Kemudian ada juga membahas tentang namanya money talk. Wih, money talk, apaan tuh? Money talk itu bicara dengan uang. Bukan bicara tentang uang, bukan. Saya yakin Anda pasti jago banget bicara tentang uang. Namun bagaimana Anda bicara dengan uang? Waduh. Sehingga Anda dan uang itu bisa satu frekuensi. Anda perlu ingat bahwa ketika Anda punya frekuensi di sini dan uang di sini, Anda nggak akan pernah ketemu. Oke, money talk itu adalah sebuah teknik bagaimana Anda berbicara dengan uang. Nggak salah lu? Iya, nggak salah. Anda baca bukunya, Anda dapat caranya. Oke, ya apa yang harus Anda ngomong sama uang? Sehingga hubungan Anda bagus, harmonis, selaras. Oke. Kemudian ada juga namanya money invitation. Ya, banyak orang ketika mereka membayar sesuatu, ketika mereka membayar kewajiban, bayar KPR, bayar kredit mobil, kredit cicilan dan sebagainya, bayar SPP, bayar apapun, mereka merasa takut uang itu lari. Nah, sekarang bagaimana? Ya, mengundang uang itu datang. Ya, mengundang uang itu, money invitation. Kemudian juga ada namanya money magnet, ya money magnet. Kalau namanya money magnet yang banyak orang tahu adalah bahwa money magnet itu di bawah sadar. Nah, saya nggak pakai yang seperti itu, karena Anda bisa temukan di luar. Nah, money magnet yang saya sebut adalah lebih ke konsep yang lebih
lebih mirip seperti Feng Shui. Ya, di mana Anda tanpa sadar ya mengalami bahwa Anda punya, Anda mampu, Anda memiliki, dan ini akan menular sehingga Anda akan menarik lebih banyak lagi peluang. Fokus bawah sadar Anda akan berubah. Barangnya berupa fisik, money magnet beneran, bukan mindset, bukan sugesti. Beda ya. Oke, itu yang keenam. Kemudian Anda bahas juga tentang money grow, bagaimana hidup Anda berkilau dengan uang. Kemudian money grow, bagaimana menumbuhkan uang, ya. Bukan tanam di pohon, bukan ya. Money grow, bagaimana uang Anda bertumbuh. Kemudian saya akan membahas tentang energi, yang ngomongin tentang money flow, bagaimana Anda perlu melepaskan dan bagaimana menerima aliran energi uang. Ya, ini 8 yang saya ingat ya. Masih ada yang lain nggak? Ada. Oke, masih ada yang lain? Ada. Ya, ada juga namanya money meditation. Bagaimana Anda melakukan meditation? Kalau Anda lihat video saya tentang bagaimana menjadi orang beruntung, ya, salah satu riset yang dilakukan oleh Richard Wiseman bahwa orang beruntung itu sering melakukan meditasi. Nah, saya udah bikin meditasinya dengan uang. Oke, kemudian Anda bisa melakukan programming dengan money tapping. Ya, tapping adalah teknik yang paling mudah, paling sederhana, paling gampang, paling banyak dipakai. Ya, jutaan orang sudah menggunakan teknik ini dan Anda pakai khusus untuk memprogram tentang uang. Ya, yang dua lagi Anda baca sendiri di bukunya. Oke, ya, kalau Anda pernah baca buku saya Money Coaching yang pertama ini, maka Anda akan menemukan bahwa buku saya ketiga ini sangat-sangat dekat dan sangat-sangat dalam. Bukan hanya secara teknik, bukan hanya secara konsep, namun buku ini sangat emosional dan spiritual. Ya, saya banyak dapat testimoni, dapat banyak sharing dari orang-orang yang baca buku ini. Ya, apa yang mereka temukan ketika mereka praktekkan, mereka ngalamin apa. Oke, dan saya percaya kalau mereka ngalamin, Anda juga akan bisa ngalamin hal yang luar biasa seperti itu. Oke, nah satu lagi, meskipun ini 12 bab yang disusun secara sistematis dan terstruktur, untuk Anda beresin 1, 2, 3, 4, 12. Nanti Anda ketemu mana yang Anda merasa kurang, Anda mau beresin konsep yang ini, Anda bisa bereskan. Terserah Anda. Oke, dan nanti ada rekamannya buat Anda yang tidak sempat lagi untuk ikut seminarnya. Saya cuma ngadain satu kali saja. Ya, Anda tetap bisa dapat rekamannya. Kemudian satu gambaran yang saya pengen ngomong sama Anda. Buku ini akan mengantarkan Anda untuk mengakses, untuk unlocking abundance, keberlimpahan yang sudah ada dalam diri Anda. Yes, ya. Anda ini ibaratnya sudah abundance, tapi dikotori, ditempelin dengan sesuatu yang mau baik, mau bagus, mau keren atau nggak keren, tapi sesuatu yang fake, palsu. Ketika Anda bisa akses diri Anda yang sejati, yang murni, itulah energi terbesar Anda berlimpah. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, dan saya tunggu komentar Anda. Terima kasih.